Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Guru Daring, belajar daring bersama Guru Daring. Baiklah, pada kesempatan kali ini Guru Daring akan membahas tentang soal-soal yang berkaitan tentang pedagogi. Kemarin ada yang request melalui Telegram, katanya harus membahas tentang soal-soal pedagogik ya. Tetapi sebelum itu Guru Daring akan memberi jawaban kepada soal-soal kemarin yang berkaitan tentang sosiokultural. Yang nomor 11 itu ya, yang nomor 11 itu terkait dengan jawaban dari soal-soal itu ya. Kita langsung menuju ke soalnya ya. Ini soal sosiokultural dari video yang kemarin, Ketika saya menjadi panitia kegiatan sekolah, saya akan menggalang dana dengan cara A. Menggerakkan teman-teman untuk mencari dana. B. Mencari sponsor yang mendukung keberhasilan acara. C. Mengajukan proposal kegiatan sekolah. D. Menghubungi sponsor yang sudah saya kenal. E. Meminta iuran sumbangan kepada wali murid. Ini kan tipe soal kita itu menjadi panitia kegiatan sekolah. Kalau kita menjadi panitia kegiatan sekolah, maka hal yang kita lakukan untuk menggalang dana itu dengan cara apa? Apakah A, B, C, D, atau E? Baik, kita bahas ya. Untuk A, menggerakkan teman-teman untuk mencari dana. Itu memang benar. Itu benar, bisa ditampung ya. Untuk B, mencari sponsor yang mendukung keberhasilan acara. Ini juga bisa ditampung karena ini juga masuk akal. C. Mengajukan proposal kegiatan sekolah. Ini juga bisa ya. D. Menghubungi sponsor yang sudah saya kenal. Oh, ini kurang masuk akal ya, kalau hanya menghubungi sponsor yang hanya dikenal itu kurang ya. E. Meminta iuran sumbangan kepada wali murid. Berarti ini yang betul itu antara jawaban A, B, sama C. Tetapi kita harus memilih pilihan yang paling benar di antara yang benar. Kita harus ingat itu ya, kita harus memilih pilihan yang paling benar di antara yang benar. Maka pilihan dari soal sosiokultural ini yaitu adalah yang lebih condong yang A, menggerakkan teman-teman untuk mencari dana. Kenapa kok seperti itu? Alasannya karena kita sebagai panitia kegiatan sekolah itu mempunyai yang namanya anggota kepanitiaan. Jadi tugas kita itu hanya untuk mengatur dan menggerakkan teman-teman untuk mencari dana. Gunanya untuk apa? Yang berguna untuk kegiatan sekolah. Seperti itu ya. Berarti soal yang kemarin sosiokultural itu jawabannya yang betul adalah jawaban yang A. Baik, kita langsung menuju soal pedagogik ya. Kita langsung menuju soal pedagogik karena banyak yang request ini melalui Telegram dari Guru Daring. Maka dari itu kita langsung saja membahas tentang soal pedagogik. Kita langsung saja menuju ke nomor 1. Seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi. Lalu, masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan A. Kemampuan kognitif. B. Kemampuan interaksional. C. Kemampuan integrasi diri. D. Kemampuan komunikatif, atau E. Kemampuan psikomotorik. Ini termasuk soal yang mudah ya. Kalau kita sebagai guru diminta untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang terkait dengan seorang siswa atau siswi kita, maka yang kita hadapi itu kan merupakan siswa dan siswi kita. Solusinya untuk mencari solusi itu melalui perkembangan apa? Kalau hal itu berarti mengidentifikasi sebuah masalah,
itu lebih condong pada jawaban, yaitu adalah jawaban yang A, kemampuan kognitif. Kenapa alasannya? Ini pembahasannya ya. Kemampuan kognitif adalah konstruksi proses berpikir, termasuk mengingat, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan sejak kecil menuju remaja hingga dewasa, sehingga mengidentifikasi sebuah masalah dalam diskusi kelompok merupakan perkembangan kognitif untuk pengambilan keputusan penyelesaian dalam masalah tersebut. Seperti itu ya, berarti nomor 1 itu lebih condong jawabannya yaitu adalah kemampuan kognitif. Baik, kita langsung menuju ke nomor 2. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A, kemampuan berkomunikasi, B, kemampuan untuk memecahkan sebuah masalah, C, kemampuan berinteraksi, D, kemampuan untuk mengintegrasikan diri, atau E, kemampuan memotivasi diri sendiri. Ini adalah jabaran soal yang intinya itu seperti nomor 1 tadi ya, tentang istilah kognitif. Berarti kognitif itu adalah identik tentang pemahaman ya. Pemahaman berarti tentang pemahaman dalam memecahkan sebuah masalah. Berarti nomor 2 itu nomor 2 itu jawabannya yaitu adalah yang B. Oke. Penjelasannya yaitu adalah kemampuan kognitif adalah konstruksi proses berpikir, termasuk mengingat, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan sejak kecil menuju remaja hingga dewasa, sehingga kognitif dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk memecahkan sebuah masalah. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Oke, kalau belum bisa dipahami silahkan kita diskusi di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3, yaitu adalah kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, tapi masih terkait dengan objek-objek yang bersifat konkret, merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia. Nah, ini adalah contoh soal yang merupakan teoretis sekali ya, teoretis dengan objek-objek yang bersifat konkret. Yang bersifat konkret itu adalah yang bersifat nyata. A, 0 sampai 2 tahun, B, 2 sampai 7 tahun, C, 7 sampai 11 atau 12 tahun, D, 11 atau 12 sampai 14 atau 15 tahun, E, 17 tahun ke atas. Yang mana ini jawabannya? Untuk sahabat-sahabat guru daring, mana ini jawabannya? Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, tapi masih terkait dengan objek-objek yang bersifat konkret. Nah, ini termasuk ciri-ciri kemampuan anak yang berusia mana? Yaitu jawabannya yaitu adalah yang C, 7 sampai 11 atau 12 tahun. Berikut ya penjelasannya. Kita lihat penjelasannya. Dalam tahap-tahap perkembangan ciri-ciri anak itu ada beberapa tahapan ya. Yang pertama itu adalah tahap sensori motorik yang tertera pada usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap sensori motorik ini dari usia 0 sampai 2 tahun, seorang anak akan belajar untuk menggunakan dan mengatur kegiatan fisik dan mental menjadi rangkaian perbuatan yang bermakna. Pada tahap ini, pemahaman anak sangat bergantung pada kegiatan atau gerakan tubuh dan alat-alat indera mereka. Berarti sensorik itu lebih condong untuk meniru kegiatan dari anak tersebut. Yang ditiru siapa? Yaitu adalah orang-orang yang di sekitarnya. Itu adalah tahap sensori motorik untuk anak usia 0 sampai 2 tahun. Terus selanjutnya
yaitu adalah tahap praoperasional yang tertera pada anak 2 sampai 7 tahun. Lihat penjelasannya ya. Pada tahap praoperasional yang ditera pada usia 2 sampai 7 tahun, seorang anak masih sangat dipengaruhi oleh hal-hal khusus yang didapat dari pengalaman menggunakan indera. Sehingga ia belum mampu untuk melihat hubungan-hubungan dan menyimpulkan sesuatu secara konsisten. Seperti itu ya. Terus selanjutnya yaitu adalah tahap operasional konkret. Pada tahap operasional konkret ini, untuk anak berusia 7 sampai 11 tahun, umumnya anak sedang menempuh pendidikan di sekolah dasar. Di tahap ini, seorang anak dapat membuat kesimpulan dari suatu situasi yang nyata atau dengan menggunakan benda yang konkret, ya, dan mampu mempertimbangkan dua aspek dari situasi yang nyata tersebut secara bersama-sama. Misalnya antara bangun ya, bangun itu kan ada bentuknya dan ukurannya. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Terus selanjutnya yaitu adalah tahap operasional formal. Ya, ini dialami oleh anak yang berusia lebih dari 11 tahun. Pada tahap operasional formal yang dialami anak lebih dari usia 11 tahun ini, kegiatan kognitif seseorang tidak mesti menggunakan benda nyata. Tapi tahap ini merupakan tahapan terakhir dalam perkembangan kognitif. Ini saya kutip dari Pak Doyen ya, Pak Doyen pada tahun 2015. Seperti itu ya, bisa dipahami. Oke, kalau begitu kita langsung menuju soal nomor 4, yaitu menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media pembelajaran adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan. Nah, ini masih membahas tentang perkembangan berpikir anak ini ya. Pilihan yang A, anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek yang bersifat konkret atau yang beroperasional konkret. B, pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya atau merupakan sensomotor. Ya, sensomotor. C, dominasi pengamatan bersifat egosentris. D, kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret atau operasional formal. E, kemampuan memahami pengamatan yang bersifat keilmuan tentang originalitas tentang sejarah. Mana ini jawabannya? Jawabannya yaitu adalah yang A, yaitu anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret ya. Berikut penjelasannya. Proses belajar yang menggunakan media konkret atau situasi nyata di sekitar merupakan tahap perkembangan operasional konkret. Jadi seperti ini ya, proses belajar yang menggunakan media konkret atau media yang berbentuk nyata itu merupakan perkembangan yang bersifat operasional konkret. Konkret itu kan nyata ya. Jadi sebuah media yang konkret atau yang bersifat nyata itu merupakan untuk mendukung tahap perkembangan yang operasionalnya konkret. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya menuju ke nomor 5. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri sendiri termasuk kecerdasan. A, kognitif. B, sosial. C, emosional.
D. Moral, atau E. Psikomotorik. Nah, ini kemampuan peserta didik ini ya, yang dibahas yaitu adalah kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan yang berguna untuk memotivasi diri. Itu lebih condong kecerdasan yang mana? Apakah kognitif, sosial, emosional, moral, dan psikomotorik. Nah, ini sudah jelas ini ya jawabannya ya. Kalau membina membina hubungan dan kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, membina hubungan maksudnya dengan orang lain dan untuk memotivasi diri sendiri itu adalah termasuk kecerdasan emosional ya. Sangat terlihat sekali ini ya, sangat mudah ini ya. Soalnya, kenapa alasannya? Alasannya seperti ini. Yang namanya kecerdasan emosional itu adalah kecerdasan emosi untuk menggambarkan sejumlah kemampuan mengenali emosi diri sendiri, mengelola dan mengekspresikan emosi diri sendiri dengan tepat. Memotivasi diri sendiri itu adalah mengenali orang lain dan membina hubungan dengan orang lain. Jadi saya ulangi bahwa menggunakan istilah kecerdasan emosi itu untuk menggambarkan sejumlah kemampuan mengenali emosi diri sendiri, mengelola dan mengekspresikan emosi diri sendiri dengan tepat, memotivasi diri sendiri, mengenali orang lain, dan membina hubungan dengan orang lain. Itu adalah pembahasan dari kecerdasan emosional. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Baik, kalau memang pembahasan tadi kurang bisa dipahami, silahkan kalian bertanya, silahkan teman-teman bertanya, silahkan sahabat-sahabat kita diskusi sama-sama di kolom komentar. Saya akan bahas tentang video selanjutnya. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.